publik nih bertanya-tanya Pak, kok 80.000 tapi nggak pernah kelihatan ya? Jadi klarifikasi yang pertama itu 80.000 akte dan atau badan hukum koperasi. Tapi jangan salah sangka Rul, itu bukan kayak bikin PT 2 orang 3 orang bikin, enggak. Jadi butuh waktu. Bayangin itu dilaksanakan di 80.000. Kalau Iya, bikin PT seminggu kelar gitu. Nah iya kalau di desa tuh gimana? Jadi tanah ini milik negara, boleh pemerintah provinsi, boleh pemerintah pusat, boleh pemilik pemerintah kabupaten kota, bahkan milik desa. Jangan di dalam hutan minta tanahnya, kan nggak mau, kita mau bikin gerai sembako di tengah hutan kan nggak cocok. Kita sedang menjalankan cita-citanya Soekarno-Hatta. Kalau retail modern yang sekarang ada itu kan kemudian perputarannya diambil tuh, dihisap ke pemegang saham yang tinggalnya di Jakarta. Tapi kalau koperasi desa melakukan fungsi untuk menjadi retail modern, uangnya berputar di situ karena sisa hasil usahanya akan kembali situ. Uang yang dipakai tuh uang yang kemarin ditempatkan Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya. Saya rasa dari sumber yang berasal dari Menteri Keuangan itu, karena ketika setelah itu saya rapat bersama Danantara, kemudian Danantara oke. Kembali lagi di Floromik Podcast, ekonomi terdekat yang jauh masih kesejahteraan rakyat. Kali ini kita bakal ngebahas topik yang sampai sekarang masih ramai dibicarain sama publik, yaitu Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih. Program andalan Presiden Prabowo Subianto yang sebenarnya punya tujuan mulia, yaitu mendorong ekonomi rakyat, ekonomi mikro. Tapi sayangnya, kayak yang kita tahu nih, program ini masih banyak menimbulkan pertanyaan di publik. Masih banyak informasi yang simpang siur. Nah, kita sekarang udah kedatangan narasumber yang paling pas banget buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan tadi, yaitu Menteri Koperasi Pak Ferry Juliantono. Apa kabar Pak? Baik Ruli, apa kabar juga? Kabar baik juga Pak. Terima kasih loh Pak Ferry udah meluangkan waktunya buat hadir di Kompas dan membahas topik yang sebenarnya ini tuh udah lama ya Pak, dan udah ramai banget diomongin, tapi masih menimbulkan pertanyaan juga ya Pak. Iya. Dan kalau saya dengar nih Pak, informasinya Pak Ferry ini juga lagi sering banget safari meresmikan Koperasi Desa Merah Putih ya Pak. Iya, ya relatif harus ninjau, kemudian melihat perkembangan sejauh mana, dan kebetulan karena wilayah lokasi koperasi desa kelurahan itu juga di desa-desa, jadi memang harus menyempatkan diri juga ke sana. Terakhir di mana nih Pak meresminya? Kemarin di Desa Metuk, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah gitu. Kan koperasi desanya itu diminta oleh Pak Presiden, pertama harus bikin gerai sembako, kemudian harus ada apotek dan klinik desanya, kemudian harus ada kantor pasti, kemudian juga ada kegiatan pembiayaan atau simpan pinjam atau perkreditan, kemudian juga ada gudang. Nah, kemudian tapi di luar itu boleh koperasi desa kelurahan Merah Putihnya melakukan kegiatan bisnis usaha sesuai dengan potensi desanya masing-masing gitu. Ada yang kuliner boleh, ada yang kerajinan boleh, ada yang wisata boleh, dan lain sebagainya. Tapi misalnya gerai sembakonya memang kita harus kembangkan menjadi retail modern. Apotek dan kliniknya juga seperti itu. Gudang pun juga udah jadi kayak ya kalau bisa jadi smart warehouse kayak gitu. Terus macam-macam, jadi kita nanti akan kelola secara modern gitu. Jadi satu unit koperasi ini menjalankan berbagai aktivitas ekonomi ya Pak ya, Iya. dan juga kesehatan tadi ya Pak ya. Iya. Nah ngomong-ngomong Kopdes nih Pak, sebenarnya apa ya yang paling jadi pertanyaan publik Pak? Kayak yang kita tahu sebenarnya Kopdes ini udah diluncurkan Pak Presiden di Juli kemarin ya Pak ya. Juli. Dan beliau menyebutkan kalau sudah meresmikan 80.000 koperasi Desa Merah Putih. Ya, Nah jadi tapi ini nih harus Pak, dilurusin nih. nah itu karena publik nih bertanya-tanya Pak, kok 80.000 tapi nggak pernah kelihatan ya? Emang benar 80.000? Nah gimana tuh Pak Ferry? Jadi Maret, Ruli ya, itu dikeluarkan instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2025, dikeluarkan keputusan Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih. Tahap pertama bulan Maret setelah dikeluarkan Inpres dan Perpres, kita akhirnya bulan Juli rampung 80.000 badan hukum koperasinya. Badan hukumnya berarti ya Pak ya? Iya. Nah, itu juga harus jadi klarifikasi yang pertama itu 80.000 akte dan atau badan hukum koperasi.
Tapi jangan salah sangka Rul, itu bukan kayak bikin PT 2 orang 3 orang bikin, enggak. Ini dilaksanakan menggunakan mekanisme musyawarah desa khusus. Jadi prosesnya lebih panjang tuh ya. Lo kan butuh ngundang, butuh banyak unsur-unsur yang terbaik yang di desa dihadirkan untuk melaksanakan rapat, kemudian menentukan pengawas, pengurus, bisa jadi pengelola dan lain sebagainya. Jadi butuh waktu. Bayangin itu dilaksanakan di 80.000. Nah, kebayang nggak dong? Kalau bikin PT seminggu kelar kali, ngambil 2-3 orang, jadi ini enggak. Ini karena harus ini sesuai prinsip dan kaidah-kaidah koperasi yang harus dilakukan secara musyawarah, kekeluargaan, dalam suasana kebersamaan. Jadi ini dalam istilah yang ilmiahnya itu democratic rural development. Jadi pembangunan pedesaan yang demokratis. Nah, koperasi desa ini memang instrumen untuk itu kan. Nah, jadi itu yang butuh waktu. Untung kami di Inpres itu kan melibatkan 18 kementerian lembaga. Jadi kami terbantu proses percepatannya, dan Juli kemarin bersamaan dengan terbentuknya 80.000 badan hukum koperasi itu, Presiden melaunching di Bentangan waktu itu di Klaten, Jawa Tengah. Nah, tapi bersamaan dengan launching itu kita juga bikin 100 mock up percontohan ya, Pak, ya? Supaya buat jadi tempat belajar segala macam. Itu bisa dilihat dulu itu beberapa di antaranya juga sudah bagus gitu. Ada sebagian yang kurang bagus, tapi kemudian kita jadikan itu pelajaran untuk segala macam. Nah, jadi Maret, Juli. Nah, masuk bulan Juli, masuk tahap untuk mengoperasionalkan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Nah, itu dimulai dengan kita laksanakan ini. Emang banyak sekali peraturan regulasi yang harus direlaksasi. Ada peraturan Menteri Keuangan, peraturan Menteri A, B, C, D, harus memperbaiki juklak juknis. Terus juga masing-masing kementerian lembaga bikin surat edaran agar proses memasuki tahap operasional ini bisa dilaksanakan gitu. Dan kemudian Oktober kemarin semua sudah rampung, kemudian kita masuk ke tahap operasionalnya. Dan di tahap operasional ini juga nggak gampang juga, karena kan semua harus menyesuaikan tuh. Misalkan untuk bikin apotek dan klinik desa, Kementerian Kesehatan harus bikin juknis yang memungkinkan apotek dan klinik desa itu bisa berfungsi dengan bisa mengakomodir puskesmas pembantu atau poskesdes yang ada untuk bisa transformasi menjadi kegiatan dari koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Kemudian ada beberapa barang-barang yang diproduksi oleh BUMN, gas LPG 3 kilo, pupuk bersubsidi, segala macam. Itu kan harus ada penyempurnaan di peraturan presidennya untuk supaya koperasi bisa menjadi pengecer bagi pupuk bersubsidi. Kemudian koperasi juga bisa menjadi penyalur gas LPG 3 kilo dengan harga agen dan jumlah tabungnya sesuai dengan kebutuhannya. Kira-kira kayak gitu. Itu banyak dan itu kita istilahkan itu harmonisasi dari regulasi peraturan yang harus dilakukan. Dan kemarin sudah rampung semuanya. Nah, dimulailah kegiatan tahap operasionalnya. Nah, kegiatan tahap operasional ini juga dimulai dengan dibangun bangunan fisiknya. Bangunan fisik yang dibuat standarnya sebaik mungkin, karena kita tadi pengen ini akan menjadi modernisasi dari kegiatan badan usaha di desa-desa. Jadi mulai dari gudang-gudangnya, gerai-gerainya, kemudian sarana pendukungnya, alat kelengkapan dan lain sebagainya itu dibuat standar. Dan kemudian dimulai sekarang pembangunan fisiknya. Kita juga waktu itu udah bikin surat keputusan bersama antara Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, kemudian dengan Danantara, dengan BPBUMN, kemudian juga dilanjutkan dengan pelaksanaan penunjukan kerja untuk pembangunan fisik itu. Nah,
pembangunan fisik pun juga butuh waktu. Karena yang pertama harus menginventarisir lahan dan tanah-tanahnya. Tanahnya pun juga harus yang strategis, lokasinya juga harus bagus, kecukupan lahannya juga harus jangan harus 1000 meter persegi kalau bisa gitu. Kenapa ya? Memang ini akan jadi entitas bisnis kan, jadi harus gitu. Jadi kami sekarang per hari ini kegiatannya salah satunya adalah melakukan inventarisasi tanah-tanah yang siap untuk dibangun. Per hari ini udah 15-an ribu data tanah yang siap tuh Pak, siap untuk dibangun, dan yang sedang dibangun itu sekarang sudah 10.800-an per hari ini. Nah terus itu jadi bisa dibayangin tuh kerjaan menginventarisir tanahnya aja udah membutuhkan bantuan banyak. Saya kemarin didukung oleh Pak Mendagri mengumpulkan seluruh sekda dan Bapeda di Bandung untuk membantu percepatan inventarisasi itu. Kemudian juga dengan pihak-pihak kepala daerah, bupati, wali kota, itu juga kita minta mereka melakukan percepatan. Kemudian kami di Kementerian Koperasi ada dinas-dinas koperasi provinsi, kabupaten, kota yang ikut turun langsung untuk menginventarisir tanahnya dan untuk kemudian segera dibangun gitu. Paralel nih. Nah, di samping itu juga kita sekarang sambil menunggu bangunan fisik itu selesai, Kementerian Koperasi meng-hire 8.000 tenaga bisnis asisten yang nanti akan diperbantukan untuk mendampingi satu bisnis asisten itu untuk 10 koperasi desa. Kenapa harus didampingi? Karena memang harus diajarin bisnis juga. Untuk para anggota tadi ya Pak ya? Pengawas dan pengurus. Pengawas dan pengurus, bukan anggota nih. Pengawas dan pengurus. Nah kemudian di Kementerian Koperasi juga meng-hire 1.104 tenaga Project Management Officer untuk bisa memperkuat keberadaan dinas-dinas koperasi kita ini provinsi, kabupaten, kota. Ya kalau boleh jujur, teman-teman di dinas-dinas koperasi di daerah-daerah memang perlu diperkuat. Pertama karena ini paradigma yang menurut kami adalah dalam kementerian yang sekarang koperasi ingin didorong untuk menjadi lebih bisnis oriented gitu. Jadi bukan aspek kelembagaannya tapi ke arah bisnis developmentnya gitu. Jadi teman-teman dinas koperasi dan kabupaten kota pun juga sekarang harus bergegas mentransformasi diri untuk mendorong supaya lebih orientasinya ke bisnis development. Terus sarjana-sarjana yang kita hire untuk menjadi bisnis asisten bisa ngajari pengawas, pengurus. Nah jadi ini paralel semuanya nih. Diharapkan nanti sesuai dengan keinginan Presiden, mudah-mudahan awal tahun depan Maret atau sekitarnya bangunan fisiknya selesai, pengawas pengurusnya juga sudah siap mendapatkan upgrading kapasitas mereka untuk ngelola. Kemudian Kementerian Koperasinya pun juga udah siap juga untuk mendampingi dan segala macam, termasuk juga dalam hal pengawasannya kami kebetulan kerjasama dengan Kejaksaan. Itu kita kebetulan Kejaksaan Agung itu ada aplikasi Jaga Desa. Aplikasinya itu memang sudah melakukan supervisi dan monitoring ke desa-desa. Nah kita Kementerian Koperasi tinggal nambahin fitur tentang koperasi desa sehingga nanti mitigasi resiko dan pengawasannya pun juga udah bisa dilakukan oleh banyak pihak gitu. Benar. Jadi kira-kira pekerjaan teknisnya menerjemahkan keinginan besar Pak Prabowo tentang koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu seperti itu. Ini sebenarnya sejalan dengan keinginan Pak Prabowo di program Astacita di nomor 6 membangun dari bawah dan membangun dari desa. Jadi menurut saya berat tapi artinya tidak ringan tugasnya. Prosesnya tapi ini ya, Pak. Kalau berhasil keren karena memang ternyata setelah kita keliling nih Mas, itu kami mendapati banyak masalah yang juga sebenarnya sekaligus bisa kita pecahkan. Ada desa yang belum ada listriknya, ada desa yang belum ada koneksi dengan internetnya, kita perbaiki, kita bantu, kita rapat dengan Kementerian Komdiji, rapat dengan PLN, rapat dengan segala macam kementerian lembaga. Jadi akhirnya ikut sekarang
sama-sama mengatasi banyak hal yang ada di desa. Dan desa ini itu adalah daerah wilayah yang pertama di sana banyak kemiskinan. Kedua, banyak praktek rentenir, banyak tengkulak, banyak pinjol. Kemudian juga ketersediaan barang-barang juga tidak terlalu, misalkan obat kan juga nggak banyak di desa. Vaskes pun juga terbatas. Jadi emang ada banyak banget permasalahan di sana ya Pak yang ditemuin dari proses pembangunan Kopdes Merah Putih ini ya Pak. Iya, jadi ya sedikit banyaknya saya udah mulai tahu tentang desa. Jadi ya memang ada sangat bagus sekali saya rasa program dari Presiden Prabowo untuk membuat koperasi desa Kelurahan Merah Putih, sekaligus karena kita bisa bikin koperasinya plus juga memperbaiki desanya. Gitu. Nah tadi kan juga sebenarnya udah dijawab tuh Pak. Kalau misalkan dari proses itu dimulai dari Maret dari pembuatan Inpres, dan sekarang di November sudah terbentuk sekitar 10.800. Sedang dibangun 10.800 Kopdes Merah Putih dalam bentuk fisiknya ya Pak. Dan sekitar 15.000 lahan sudah terinventarisir datanya. 15.000 lahan ya Pak ya. Yeah. Untuk pembangunan Kopdes Merah Putih. Nah ini saya Ini jadi bulan penasaran. November ya Pak ya. November saya mentargetkan yang akan dibangun Maret ini 80.000. Bangunan fisiknya sudah selesai. Bisa bayangin nggak? 80.000 bangunan fisiknya ini sudah selesai. Itu cuma berapa bulan lagi tuh Pak? Nah dihitung mundur. Jadi kalau November ini saya usahakan 20.000 bangunan fisik, gudang, gerai dan sarana pendukungnya itu terbangun. Data inventarisasi tanah yang siap dibangun itu harus 30 sampai 40 ribu. Itu tuh Pak yang menarik Pak, lahan nih Pak. Karena kan kita tahu nih Pak, lahan nih sebenarnya ya saya nggak tahu sih kalau di daerah, tapi kan kalau di Jabodetabek nih lahan nih suatu hal yang sulit. Kalau di daerah tuh, kalau di desa tuh gimana tuh Pak? Lahan siapa itu Pak? Tidak sesulit di perkotaan. Jadi tanah ini milik negara, boleh pemerintah provinsi, boleh pemerintah pusat, boleh milik pemerintah kabupaten kota, bahkan milik desa. Jadi susahnya tuh kadang-kadang tanahnya nggak pas, ada tapi nggak pas. Ini harus kita dipas-pasin. Jangan di dalam hutan tanahnya kan, nggak usah kita mau bikin gerai sembako di tengah hutan kan nggak cocok. Jadi tetap harus ada verifikasi faktualnya. Makanya data yang masuk itu harus dilakukan verifikasi faktual, setelah itu baru dibangun gitu. Jadi memang tugasnya coba aja dibayangin tuh setiap hari untuk menginventarisir data tanahnya aja kayak gitu. Belum lagi proses bangun fisik gudang gerainya. Tapi kami juga terbantu oleh banyak pihak lah yang mendukung. Gitu. Jadi emang untuk lahan nih nggak ada masalah, walaupun emang bukan tugas yang mudah, tapi nggak ada masalah ya Pak ya. Mudah-mudahan ini kan namanya kita target ya. Pasti ada kesulitan, ada hambatan sana sini, tapi kita enjoy aja lah, kita nikmatin aja. Rasanya tapi sampai sejauh ini sih lancar-lancar. Kayak tadi Pak Ferry mention juga, sebenarnya semuanya berjalan secara paralel ya Pak ya. Pembentukan fisik dari Kopdes, pendampingan untuk pengawasnya, semuanya berjalan secara paralel. Dan ditargetkan di November ini aja tadi udah sampai 20.000 bangunan terbentuk ya Pak. Rencananya. Ini kan baru tanggal 10. Tanggal 9 malah Pak. 9. Akhir November semoga 20.000 bisa dibangun. Tapi data yang masuknya bisa 30 ribuan lebih lah, data tanahnya gitu. Jadi memang kerjanya harus ekstra ordinary, tapi saya semangat, energinya nggak tahu nggak capek masih ada. Tapi ya? Ini kalau berhasil menurut saya harapannya ini kayak kita sedang menjalankan cita-citanya Soekarno-Hatta, kayak sedang menjalankan cita-citanya tokoh-tokoh pendiri bangsa dulu yang memang di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 33 itu emang koperasi. Dan apalagi di tahun 60 itu ada namanya pola pembangunan semesta berencana itu dinyatakan bahwa tentang koperasi dan desa. Jadi saya ngerasanya Pak Prabowo sebagai presiden tentu punya keinginan, beliau ingin dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan ingin menjalankan kembali cita-cita para pendiri republik, dan rasanya saya yang menjadi menteri koperasi
Tanggung jawab yang besar rasanya ya, Pak, ya meskipun nggak ringan, tapi kita ada tugas yang menurut saya ini tugas sejarah gitu. Jadi kalau ini bisa jadi fisiknya, kemudian bisa operasional, kemudian bisa bermanfaat bagi masyarakat desa, rasanya ini memang yang diinginkan oleh itu. Dan Presiden Pak Prabowo sebenarnya yang dijalankan benar. Ini memang beliau menjalankan konstitusi. Ekonomi kita harus kembali ke ekonomi konstitusi. Beliau berkali-kali sampaikan payung hukum saya adalah pasal 33. Dan menurut saya pasal 33 nafasnya itu koperasi. Jadi itu dia semangatnya ya, Pak ya. Makanya kenapa Pak Ferry juga mungkin nggak capek Pak, karena emang semangatnya balik lagi Pak ke konstitusi negara kita juga. Capek sih, cuma maksudnya ingat ini apa gambaran tugas sejarah. besarnya Jadi yang ngebuat ya. pokoknya inilah. Nah, tapi Pak yang sebenarnya juga jadi pertanyaan nih Pak, ini soal anggaran nih Pak. Karena kan berdasarkan berbagai berita, awalnya anggaran ditargetkan mencapai sekitar 240 triliun ya Pak yang diperlukan. Tapi kemudian muncul lagi berita ada anggaran 60 triliun yang dianggarkan buat pembentukan fisik dari Kopdesa Merah Putih. Ada juga berita yang menyebutkan 200 triliun dari bank. Ini juga menimbulkan kayak kebingungan gitu Pak di publik. Mungkin Pak Ferry bisa jelaskan sebenarnya berapa sih Pak anggaran yang dibutuhkan untuk pembentukan Kopdesa Merah Putih ini, dan sebenarnya bagaimana sih Pak skema pembiayaan dari program ini itu kayak gimana Pak? Apakah nantinya lewat BUMN, lewat Bank Himbara atau seperti apa Pak? Yang pertama saya harus sampaikan, termasuk tadi yang di periode Juli ke Oktober ini dikeluarkan 2 peraturan Menteri Keuangan, nomor 49 dan nomor 3. Itu masih Menteri Keuangan yang lama. Nah, mungkin saya merasa Menteri Keuangan yang lama mazhabnya berbeda ya. Jadi 2 peraturan Menteri Keuangan itu sulit terimplementasi. Gimana tuh Pak? Dan kemudian kita hanya bisa menggunakan sisa anggaran lebih sekitar 16 triliun waktu itu. Dan padahal kita ingin supaya setiap koperasi desa itu diberikan plafon sebesar 3 miliar. Artinya kalau asumsinya 80.000 koperasi desa, berarti kan 240 triliun gitu. Nah, kayaknya susah banget dulu. Tapi begitu Menteri Keuangannya baru, saya kebetulan terus kemudian jadi Menteri Koperasi, bisa kebetulan mazhabnya sama kali, jadi uang itu ternyata ada kok, anggaran itu banyak dan kemudian digunakan untuk menyalurkan plafon kepada koperasi desa. Nah, plafon ini terdiri dari yang akan digunakan untuk modal investasi berupa pembangunan fisik, gudang, gerai-gerai, sarana pendukung, kelengkapan dan yang lain-lain. Kemudian juga untuk modal kerja, untuk membeli barang dan lain sebagainya. Jadi dengan skema seperti itu, akhirnya nanti bangunan fisik, gudang, gerai, sarana pendukung dan kelengkapan itu kan akan kembali menjadi milik desanya sendiri juga. Kemudian juga si koperasi desanya akan bisa ngelola bangunannya, plus nanti juga udah ada barang-barangnya dan lain sebagainya gitu. Jadi maksudnya uang yang dipakai itu uang yang kemarin ditempatkan Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya di Himbara 2 triliun itu salah satunya dari situ Pak anggarannya? Saya rasa dari sumber yang berasal dari Menteri Keuangan itu, karena ketika setelah itu saya rapat bersama Danantara, kemudian Danantara kemudian menggunakan melalui Bank Himbara dicairkan nanti plafon-plafon pinjaman itu. Gitu. Nah, tapi untuk bangunan fisik kami kan memberikan kuasa untuk melakukan pekerjaan pembangunan fisik itu kepada PT Agrinas Pangan Nusantara. Jadi it's okay kok menurut saya. Yang penting kan sekarang selama ini desa itu ya, itu cuma jadi nasabah, nabung, uang tabungannya dibawa ke kota besar, dibawa ke Jakarta, yang minjem korporasi lagi. Saya bukan anti korporasi, tapi maksud saya nggak adil gitu loh. Dia cuma nyetor uang jadinya di SPF. Nasabah, orang udah nyari duit segala macam, naruh nasabah, nabung,
di bank swasta, BUMN. Nah, nanti uangnya dibawa ke kota besar yang kayak gitu. Nah, sekarang oleh Presiden dibukakan akses permodalan melalui koperasi. Orang desa punya badan usaha, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dan masyarakat desanya juga sekarang kita rubah mindsetnya, tidak lagi sekedar hanya menjadi penerima manfaat, tapi mereka juga menjadi pelaku bisnis gitu. Bisa kredit mereka ya Pak ya? Bisa kredit dan bisa mengembangkan usahanya dengan beberapa jenis kegiatan yang tadi saya sampaikan tadi. Keren, nanti kan akan ada retail modern di desa-desa. Retail modern ini Pak, saya penasaran sih Pak, retail modern itu kayak gimana Pak? Apakah kayak yang kita suka temuin Kayak di jalan Indomaret, tuh, Pak? kayak Alfamart lah, singkatannya itu. Sebut merek aja. Nah, pokoknya boleh kan? Kenapa kok swasta boleh, koperasi boleh? Bedanya saya ingin memberitahu filosofinya. Kalau retail modern yang sekarang ada, itu kan kemudian perputarannya diambil tuh, dihisap ke pemegang saham yang tinggalnya di Jakarta. Tapi kalau koperasi desa melakukan fungsi untuk menjadi retail modern, uangnya berputar di situ karena sisa hasil usahanya akan kembali situ. Tapi saya tetap terbuka, teman-teman swasta juga bisa bekerja sama. Tapi udahlah, jangan retail modern masuk ke desa-desa. Karena retail modern itu pun juga sebenarnya melanggar aturan. Karena kan ada ketentuannya, tidak boleh mendirikan kurang dari 500 meter dari pasar tradisional. Itu seharusnya nggak boleh ya Pak ya? Nggak boleh dong, karena ada aturannya. Nah, mereka mematikan keberadaan UMKM, warung, pasar tradisional. Jadi nanti ada imbauan atau seperti apa? Apakah ada imbauan nantinya retail modern? Nggak apa-apa, bersaing aja. Bersaing sehat boleh kok. Tapi arenanya harus dibuat adil. Jangan arenanya nggak adil. Kok mereka retail modern swasta boleh, koperasi nggak boleh? Itu ngomongin lokasi tadi Pak ya? Iya dong. Kalau sekarang arenanya ideal, ayo hebat-hebatan. Nah, itu kan ada seleksi. Yang mana yang terbaik boleh. Tapi arenanya harus dibuat adil. Jangan arenanya nggak adil. Nah, disitulah peran negara, pemerintah hadir untuk mengintervensi supaya arenanya juga adil. Nah, jangan orang desanya dibikin jadi penerima manfaat, nunggu bansos, BLT, cuma kerja buka warung segala macam. Itu pun juga diambil juga rezekinya, ditarik ke Jakarta. Nggak boleh gitu. Sekarang nggak boleh, kita harus bikin mereka punya kesempatan, mereka diberi akses permodalan, arenanya dibikin fair. Ayo silakan bersaing. Nggak apa-apa kalau itu. Kan ini negara harus hadir. Kalau negara nggak hadir, diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Artinya pasar bebas itu, pasar kan ada stratifikasi sosialnya, ada pasar pelaku pasar besar, sedang dan kecil. Ketimpangannya. Kalau mekanisme pasar bebasnya tidak diatur, ya bebas banget gitu, ya pasti akan mematikan yang kecil-kecil. Yang besar terus yang menang ya Pak. Negara hadir, Pak Presiden ingin supaya koperasi desa itu berfungsi menjadi instrumen untuk memberi keadilan, memberi kesempatan kepada masyarakat desa untuk menjadi pelaku dan punya badan usaha. Ya oke kok gitu. Jadi intinya pemerintah menyiapkan playing field yang adil ya Pak ya, agar pelaku usaha warga-warga di daerah bisa bersaing dengan retail modern tadi. Iya, negara nggak boleh hadir hanya untuk memberi privilege ke korporasi. Saya sekali lagi bukan anti korporasi. Presiden kan ingin berkali-kali menyampaikan harus ada kesetaraan. Ya, cuma pemerintah harus badan hadir, usaha swasta, korporasi, BUMN dan koperasi itu harus maju semua gitu. Memang harus ada kehadiran pemerintah di situ ya Pak ya. Ada kerjasama MOU PT Agrinas dengan Tentara Nasional Indonesia. Nah, itu yang mau tanyain Pak. Untuk ya menurut saya sih boleh kok. Jadi gimana tuh Pak? Justru malah lebih murah. Kalau diserahin sama tenderin malah lebih mahal. TNI ikut membangunkah atau gimana tuh Pak? Ikut bangun. Jadi menurut saya memang ini gerakan negara. Kenapa harus disebut gerakan negara? Karena ini gerakan untuk mengembalikan lagi arah sistem
dan praktek ekonomi kita yang neoliberal kembali menjadi ekonomi yang konstitusional. Beberapa waktu terakhir beredar informasi kalau Kopdes Merah Putih itu nanti jadi SPPG. Itu gimana, Pak? Bukan. Koperasi bisa jadi dapur atau SPPG, bukan Kopdes. Harapannya uang yang tadi 3 miliar per koperasi desa itu, yang jumlah akumulatifnya 240 triliun itu bukan bantuan, bukan charity, itu pinjaman yang akan berputar di desa. Kita beruntung punya Presiden Pak Prabowo yang punya pemihakan, punya ideologi yang sejalan sebangun untuk kembalikan lagi arah sistem ekonomi kita kembali ke ekonomi yang sesuai dengan konstitusi kita. Kalau kemarin terus terang nggak sesuai dengan konstitusi kita, masyarakat desa itu harus mendapatkan pembukaan akses yang sama. Mosok kita lupa sama orang desa.